Ya, pemirsa, ditetapkannya Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDIP membuat pertarungan perebutan posisi presiden di 2024 semakin menjadi terang, sekaligus menjadi kompleks. Akankah koalisi besar bisa tetap solid bersama PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo? Padahal dalam berbagai kesempatan Prabowo menyatakan dirinya akan maju di Pilpres 2024 sebagai capres. Jika koalisi besar ini pecah kongsi, siapa capres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto? Lalu bagaimana peluang Sandiaga Uno, Erick Thohir ataupun Erlangga Hartarto untuk menjadi cawapres Ganjar ataupun Prabowo? Nah, pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung Ketua DPP PDI Perjuangan ada Ahmad Basarah, kemudian juga ada politikus Gerindra Ahmad Riza Patria dan juga pakar politik Adi Prayitno dan pakar komunikasi politik Karim Suryadi. Bapak-bapak selamat petang semuanya. Selamat petang, Gita. Mas Adi sudah ada di studio, bapak-bapak yang lainnya bergabung secara virtual, minal aidin semuanya. Oke, sudah terlihat semuanya, semoga dalam kondisi yang baik dan juga sehat tentunya di hari kedua Idul Fitri ini. Bapak-bapak ini mungkin saya awali langsung ya ke Mas Ahmad Basarah terlebih dahulu. Mas Basarah, ini kan sudah menjadi perbincangan sekali ya pada saat Mas Ganjar ini sudah diusung langsung oleh PDI Perjuangan menjadi calon presiden. Pertanyaan besarnya Mas, sekarang untuk cawapresnya sendiri nanti siapa sih kemudian yang merumuskan dan sebenarnya kriterianya seperti apa Mas? Kita terima kasih sebelumnya, kali ini masih hari Lebaran yang kedua, izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, 44 Hijriah kepada saudara-saudara sebangsa setanah air yang merayakan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Kedua, saya juga ingin minta maaf kepada TV One dan segenap media televisi yang kemarin mengundang seluruh jajaran PDI Perjuangan, tapi atas arahan Ibu Ketua Umum, kami dilarang untuk tampil di media untuk memberikan komentar politik tentang Pilpres untuk menghormati umat Islam yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitrinya yang pertama. Berikutnya, kita patut bersyukur bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri dengan kewenangan hak prerogatifnya pada tanggal 21 April kemarin, setelah melalui proses perenungan yang mendalam, mengikuti dinamika politik, mendengarkan aspirasi rakyat, dan juga segenap kader PDI Perjuangan, laporan dari DPP, kemudian berdiskusi dengan Mas Prananda dan Mbak Puan Maharani, serta dengan Presiden Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai pribadi, akhirnya beliau telah memutuskan hal yang ditunggu oleh rakyat Indonesia, calon Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Saya kira pengumuman tersebut tepat H-1 sebelum Lebaran, semacam hadiah Lebaran dari Ibu Megawati Soekarno Putri kepada rakyat Indonesia yang memang sudah sangat lama menunggu siapa calon presidennya. Berikutnya, Agita, saat ini sebenarnya PDI Perjuangan sedang berkonsentrasi untuk melaksanakan perintah harian Ketua Umum PDI Perjuangan setelah pengumuman Pak Ganjar kemarin sebagai calon presiden, yaitu segera turun ke bawah, mensosialisasikan Pak Ganjar, menyapa rakyat, bersalaman dengan rakyat, untuk menjelaskan keputusan Ibu Ketua Umum tersebut. Mengenai calon wakil presiden, saya kira sebagaimana juga yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo tadi, hal itu tentu akan dibicarakan lebih lanjut ya, oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang mungkin nanti akan menugaskan Ibu Puan Maharani dan Pak Prananda Prabowo yang ditugaskan secara khusus di dalam tim pemenangan Pilpres ini dan juga Pileg. Saya kira beliau berdua akan membagi tugas internal dan eksternal. Saya kira kita tunggu saja proses politik yang akan ditempuh oleh PDI Perjuangan dengan menugaskan Ibu Puan Maharani dan Pak Prananda Prabowo, tentu saja dibantu oleh segenap DPP PDI Perjuangan dan kader-kader PDI Perjuangan yang lainnya. Begitu, Agita. Akan sangat menunggu ya Mas Basarah bagaimana kemudian calon wakil presiden yang akan diusung. Tapi kriterianya sebenarnya seperti apa sih Mas? Apakah mungkin dari tokoh agamis ataupun nasionalis? Kemudian apakah ini tokohnya mungkin tokoh milenial gitu? Karena kan kita tahu ada beberapa nama yang juga mencuat sebenarnya Mas Basarah. Iya, kalau dilihat dari gen politik PDI Perjuangan, gen politik PDI Perjuangan itu adalah partai gotong royong, bukan partai individualis. Jadi meskipun secara elektoral PDI Perjuangan dapat mengusung pasangan calon sendiri, calon presiden dan wakil presiden sendiri, tapi berdasarkan pengalaman pemilu sejak 2004, 2009, 2014, dan 2019 kemarin,
PDI Perjuangan senantiasa bergotong royong dan bekerja sama dengan partai-partai politik lainnya. Saya kira kalau merujuk pada kriteria, ya tentu nanti secara spesifik akan dibahas oleh para ketua umum partai politik ya, dan juga Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai kader PDI Perjuangan. Tetapi kalau dilihat dari kebutuhan bahwa antara capres dan cawapres yang kelak jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden merupakan duit tunggal pemimpin bangsa, maka tentu keduanya harus memiliki banyak kesamaan. Kesamaan yang paling utama dan pertama saya kira adalah kesamaan ideologi, kemudian platform perjuangan dan program pembangunan nasional, utamanya untuk melanjutkan ide-ide besar pembangunan nasional sejak era Presiden Soekarno dulu, yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, dan tentu saja pembangunan yang sudah dihasilkan oleh Presiden Jokowi, terutamanya tentang penguatan ideologi Pancasila misalnya, lalu kemudian perlunya bangsa ini kembali memiliki garis-garis besar daripada haluan negara, dan yang paling monumental adalah program pembangunan Pak Jokowi memindahkan ibu kota ke ke Kalimantan Selatan atau ke IKN. Saya kira itu menjadi syarat umum bagi kerjasama politik antar partai politik, dan diantaranya tentu akan diputuskan siapa calon presiden dan calon wakil presidennya, Agita. Oke, Mas Basara, ini apakah calonnya dari Nahdien, Mas? Ya, kalau kita lihat dari latar belakang historis ya, kerjasama di Pilpres ya, kita melihat Ibu Mega dulu di 2004 bekerja sama dengan kader Nahdlatul Ulama. Capresnya Ibu Mega, kalau wakil presidennya Kiai Hasyim Muzadi. Lalu kemudian di 2009, Ibu Mega maju sebagai capres, Pak Prabowo sebagai cawapresnya. Kemudian di 2014, ketika mengusung Pak Jokowi, Ibu Mega menyetujui Pak Yusuf Kala sebagai calon wakil presidennya. Dan kemudian di 2019, Pak Jokowi berpasangan dengan Kiai Maruf Amin. Keduanya ini kalau dilihat dari latar belakangnya adalah latar belakang tokoh Islam, ya dalam ini latar belakang Nahdlatul Ulama, dan Pak Prabowo latar belakang TNI. Saya kira kalau dilihat dari latar belakang historis itu, maka bisa saja ada kemungkinan calon wakil presiden itu berlatar belakang partai politik, ya, kemudian berlatar belakang organisasi kemasyarakatan, atau berlatar belakang purnawirawan Tentara Nasional Indonesia. Tapi hal itu sekali lagi nanti akan dibahas ya, secara lebih spesifik oleh Ibu Megawati dan segenap jajaran DPP PDI Perjuangan bersama dengan partai-partai politik yang akan menjalin kerjasama politik di Pilpres dengan PDI Perjuangan, Agita. Oke, Mas Basara, itu tadi ya Mas Adi Prayitno, saya mungkin langsung ke pengamat politiknya. Tadi sudah mungkin digambarkan ya bagaimana kisi-kisinya, kriteria-kriterianya, ada kesamaan ideologi dan juga masih ada banyak unsur-unsur juga. Tapi kalau dari Mas Adi Prayitno mungkin sebagai pengamat politik ya, bagaimana melihat kalkulasi politik soal cawapres Ganjar ini, Mas? Ya, saya kira ada dua hal ya, Gita. Pertama, apa yang disampaikan oleh Bung Basara ini adalah statement-statement yang sebenarnya sifatnya normatif ya. Ada kesamaan platform, ada kesamaan ideologi, kesamaan kepentingan bahwa mereka bisa dipastikan akan melanjutkan semua hal yang sudah menjadi bagian legasi Jokowi untuk kepentingan sustainability, development, dan seterusnya ya. Termasuk misalnya menjaga keutuhan bangsa dan negara. Dalam konteks itu saya kira memang tidak ada bantahan apapun ya. Termasuk misalnya bahwa nantinya yang bisa menjadi wakilnya Ganjar Pranowo adalah mereka yang memenuhi unsur fatsun politik yang bisa mengonsolidasi kekuatan politik secara umum antara Islam, nasionalis gitu ya. Sehingga wajah NKRI dalam tanda kutip ini bisa diasosiasikan dalam pasangan capres yang akan diusung oleh PDIP. Itu kan statement normatif yang saya kira hampir semua partai politik, hampir semua calon akan memastikan itu semua. Tapi yang paling penting adalah yang kedua, soal kepentingan taktis ya. Jadi the end of the day-nya apakah cawapres ini nanti dari kalangan Islamis, apakah dari nasionalis, apakah mantan tentara dan seterusnya. Unsur yang paling utama adalah pertimbangan elektabilitas, yaitu adalah orang yang mampu bisa memastikan mendongkrak elektabilitas Ganjar Pranowo dan bisa memastikan memenangkan pertarungan di 2024. Begitupun dengan calon Anies, begitupun dengan calonnya Prabowo Subianto misalnya kalau maju di 2024, yaitu soal faktor dukungan elektabilitas itulah yang akan mengunci kemenangan menjadi variabel utama yang sepertinya akan dilihat oleh siapapun nanti untuk pertarungan di 2024. Inilah yang saya kira dalam waktu kurang lebih 9 bulan ke depan
PDIP, Prabowo Subianto ataupun Anies Baswedan pastinya sedang hunting betul Ya. kira-kira siapa sebenarnya persoalan cawapres yang akan mereka tentukan sebagai pendamping. Kalau saya sih menyebutnya bahwa di 2024 ini cawapres adalah kunci. Pertama penjelasannya, karena di antara sekian nama ini, 3 besar nama yang kemungkinan akan maju di 2024 adalah mereka yang elektabilitasnya belum menyentuh angka psikologis 60% ya. Itu artinya posisi cawapres menjadi kunci. Salah memilih cawapres, salah memilih pasangan akan menjadi kiamat sehari nantinya di tanggal 14 Februari itu. Oke. Oleh karena itu unsur-unsur dari sekian banyak begitu penting variabel politiknya menjadi satu ancaman desain yang saya kira akan menjadi pertimbangan PDIP, pertimbangan Gerindra ataupun pertimbangan Poros Perubahan. Misalnya ada unsur Jawa dan non-Jawa, unsur Islam dan nasionalis, ada unsur soal bagaimana misalnya mengakumulasi kekuatan politik basis-basis Islam tertentu. Ini adalah variabel-variabel yang kemudian bisa dijelaskan kenapa sampai saat ini sekalipun ada nama-nama capres ya, seperti Anies Baswedan, Prabowo Subianto misalnya, yang jauh-jauh hari deklarasi tidak kunjung mengumumkan kira-kira siapa pendamping mereka yang bisa dipastikan. Karena cawapres adalah kunci, termasuk PDIP yang saya kira baru 2 hari yang lalu baru mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai kandidat, pastinya sedang men-tracking betul kira-kira siapa nantinya pasangan pengantin yang relatifly akan mengunci kemenangan di 2024. Oke, posisi cawapres ini sangat menjadi kunci penentu, tapi kita mungkin penasaran juga dari kacamata pengamat politik, namanya siapa yang potensial, nanti bisa dijawab ya Mas. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, kami Perpetang segera kembali. Ya, sebelum saya kembali ke Mas Adi Praetno, sekarang saya ingin ke Mas Riza Patria terlebih dahulu dari Gerindra nih. Mas Riza, ini kan kita tahu ya, Pak Presiden ini sudah menyebut ada 7 nama yang potensial menjadi cawapresnya Mas Ganjar. Termasuk salah satunya yang bahkan disebutkan adalah Pak Prabowo. Nah ini dari Gerindra ini sebenarnya seperti apa? Apakah masih mungkin ada mempertimbangkan mungkin menjadi cawapresnya dari Pak Ganjar atau sampai saat ini masih kekeh atau masih cukup kencang ya menjadi capres nih, Mas Riza? Ya, pertama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin buat pemirsa TV One dan semuanya, ada saudara saya nih Mas Abasara, Mas Adi Praitno dan Anggita. Jadi saya kira yang pertama kami menghormati apa yang telah diputuskan oleh Ketua Umum PDIP, yaitu Ganjar sebagai bakal capres daripada PDIP. Yang kedua, sebagaimana semua kita ketahui bahwa Partai Gerindra, partai pemilu yang kedua ya, setelah PDIP, dan kami jauh-jauh hari, Agustus yang lalu, sudah mengumumkan bahwa Partai Gerindra mengusung Ketua Umum DPP Partai Gerindra, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Nah, ke hari ini dan ke depan kami seluruh jajaran pengurus kader dan relawan terus memperjuangkan Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 2024 sampai dengan 2029. Insya Allah perjuangan kami akan membuahkan hasil. Ya. Namun kami menghormati partai-partai yang telah mengusung calonnya masing-masing. Mari kita berkompetisi secara baik, secara sehat. Bapak Prabowo orang yang memiliki bibit bobot yang sudah tersedia, ada 5T kriterianya. Pak Prabowo itu kelebihannya diantaranya T yang pertama, orang yang sangat tulus, yang tangguh, yang teruji, yang tegas, dan terpercaya. Insya Allah 5 ini menjadi bekal bagi beliau. Banyak tokoh, banyak pemimpin yang punya janji-janji yang tentu tinggi sekali. Tapi insya Allah Bapak Prabowo bukan punya janji-janji, tapi sudah sangat teruji dan terpercaya dan terbukti. Beliau sebagai menteri yang kinerja terbaik di zaman Pak Prabowo, beliau seorang yang sangat tulus, sebagaimana disampaikan oleh Gus Dur, Indonesia paling tulus, mohon maaf itu Pak Prabowo, dan Pak Gus Dur juga menyampaikan insya Allah di usia nanti Pak Prabowo akan menjadi presiden. Saya percaya dengan Gus Dur yang memiliki pilihan sebagai presiden, sebagai tokoh elit dan kemampuan Mas Riza, apa yang menjadi pendapat beliau ini menjadi perhatian kita semua. Dan insya Allah Prabowo menjadi presiden yang dapat mengakomodir semua kepentingan dan juga Prabowo akan mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang sangat beragam. Iya, Mas Riza, ini kan Pak, artinya dari sikap Gerindra memang masih cukup
masih teguh begitu ya bahwa Pak Prabowo ini masih diusung Iya, sebagai teguh, capres. mantap, Iya, solid. betul, Ya. Mas. Tapi kan kita tahu ya ini sudah tercetus koalisi besar dan juga bahkan diisukan PDIP ini akan bergabung di koalisi besar. Ini artinya apakah dengan Pak Prabowo ini masih menjadi capres, apakah mungkin akan keluar dari koalisi besar atau bagaimana konsep dari koalisi besar ini nantinya, Mas? Ya seperti kita tahu kan ada koalisi perubahan, Nasdem, Demokrat, PKS. Kemudian kita tahu Gerindra dengan PKB sudah berkoalisi, kami punya komitmen, konsistensi, kebersamaan kami dengan PKB, dengan Caimin, sudah solid, punya suara. PDIP kita tahu sendiri juga punya suara. Kemudian ada koalisi, Golkar, Pak Tiga juga punya suara. Masing-masing sudah ada 4 ini. Apakah 4 akan jadi 3, ya kita hormati ya. Sekarang ini kan ada 3 calon presiden yang menurut hasil survei 3 atas ya, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, kan survei yang sudah hampir setahun. Nah, ya kita jalan lah ya mengalir seperti air, insya Allah ya, komitmen dan sesi kami Partai Gerindra teguh, solid, mantap mengusung Pak Prabowo ya. Kita membutuhkan pemimpin yang bibit bobotnya baik, yang cerdas, yang visioner, yang diterima oleh semua kelompok. Apalagi ada polarisasi yang luar biasa. Di 2024 ini selesai polarisasi, selesai semua perbedaan kita memilih tokoh yang terbaik ya. Kami tidak menganggap tokoh tidak baik, tapi insya Allah silahkan masyarakat menilai bibit bobotnya, misinya, kemampuan internasionalnya, diplomasi luar biasa. Kita butuh pemimpin sekarang yang berkelas dunia. Pak Prabowo ini pemimpin berkelas nasional dan berkelas dunia. Insya Allah akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Oke, sekarang kita ke Prof. Karim. Prof. Karim, ini kan kita sudah lihat ya bagaimana sikap dari Gerindra ini juga tetap tegas, memang Pak Prabowo ini diusung sebagai capres. Nah, kembali lagi jika kita melihat cawapres yang akan kemudian dipilih atau dicari sampai saat ini untuk Mas Ganjar Pranowo. Bagaimana melihat tokoh-tokoh yang sejauh ini sudah cukup beredar ya? Ada banyak-banyak nama kemudian yang juga sudah mencuat. Gestur-gestur politik atau komunikasi politik bagaimana yang kemudian bisa dibaca? Prof. Karim. Ya, pertama-tama selamat Idul Fitri pada Mas Ahmad Basara, Ria Patria, Mas Adi dan seluruh kru dan pemirsa TV One. Taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan spirit Ramadan ini terbawa dan mewujud ke dalam politik silaturahim, politik kasih sayang menjelang Pilpres 2024 ini. Nah, tadi Mas Ahmad Basara sudah menyebut norma-norma yang dianut oleh PDIP dalam menggalang kerjasama politik. Kemudian Mas Adi Prayitno sudah menyebut kuncinya adalah elektabilitas, jadi sesungguhnya tinggal mencari di layer wapres ini siapa yang paling tinggi elektabilitasnya, itu salah satu alternatif. Yang kedua, Mas Riza sudah menjelaskan pendiriannya. Nah, izinkan saya untuk melihat secara kualitatif. Karena menurut saya bagi Indonesia bukan hanya kemenangan gitu ya, tetapi bagaimana pasangan ini bisa bersinergi dalam menjawab persoalan yang real. Yang real terkait dengan apa? Terkait dengan konteks Pilpres 2024. Pertama misalnya, konteksnya yang menonjol adalah 2. Kalau dilihat dari DP4, angka DP4, mayoritas pemilih itu masih tetap berkumpul di Pulau Jawa, ya. Tapi arah pembangunan mencoba digeser ke luar Jawa. Ini apa artinya? Artinya adalah sinergi yang dibangun oleh Capres dan Cawapres menuntut kualifikasi dari sisi kepemimpinan. Nah, secara teoretis ya, gaya kepemimpinan yang berterima itu kan secara teoretis ada 2. Yang pertama, gaya solidarity makers, dan yang kedua, administratif. Solidarity makers itu tokoh yang paling handal membangun solidaritas bersama, keyakinan bersama, sentimen bersama. Dan yang administratif itu adalah tokoh yang menonjol dari sisi keahliannya, kepakarannya. Nah, menurut saya yang akan mendampingi, cocok gitu ya, mendampingi Mas Ganjar ini adalah wapres yang bergaya teknokratis. Mengapa? Karena misalnya kalau dari DP4 juga kita diberitahu bahwa 60% pemilih itu mereka yang berusia di bawah 39 tahun. Ini memberikan pesan bahwa pemilih Indonesia bukan hanya muda,
Tetapi ini menyiratkan persoalan bahwa di luar bagaimana membangun luar Jawa, seiring dengan pembangunan IKN ada kebutuhan mendasar, yakni bagaimana kita membangun roadmap pembangunan nasional yang ramah dengan kehidupan anak muda, sehingga anak-anak muda yang baru pertama kali memilih atau baru 2 kali memilih itu memiliki gambaran masa depan yang jelas tentang apa yang akan mereka lakukan untuk bangsanya, tentang bagaimana gambaran mereka di masa depan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, selain teknokratis, maka menurut saya, nah kalau kita melihat sejarah ya kerjasama politik PDIP dan akarnya nasionalisme, maka bangunan nasionalisme religius itu sudah menjadi legacy yang secara turun-temurun terpelihara. Nah, oleh karena itu maka jika Pak Ganjar dibaca sebagai mewakili nasionalisme, maka unsur religiusitas ini harus mengisi. Dan nanti bisa diturunkan dari tokoh-tokoh yang memiliki elektabilitas yang akan mendongkrak ini, siapa yang memiliki karakteristik religiusitas yang moderat ini. Sebab ini menarik, baik koalisi yang 1, yang 2, yang 3, seperti digambarkan Mas Teja Patria tadi kan gayanya sama saja kalau ibarat kereta api gitu ya. Ketiga kekuatan itu baru mengumumkan mesin penggeraknya, capresnya. Siapa yang akan menjadi mesin pendorongnya itu yang akan menjadi teka-teki gitu ya. Jadi bisa jadi nanti akan berebut pengaruh di cawapres. Okay. Nah jadi menurut saya yang pertama teknokratis, kemudian kedua bisa membangun tradisi nasionalisme religius, itu akan menjadi tantangan real. Dan yang ketiga, memang dikotomi Jawa luar Jawa itu saya lihat makin menipis, dan realitasnya adalah karena ini adalah kebangunan politik dan perwakilan politik, maka pertimbangan yang paling konkret sesungguhnya adalah bagaimana memperebutkan ceruk pemilih 60% yang berada di luar Jawa ini. Mengapa saya katakan begitu? Sebab selaras dengan teori motif politik gitu ya, bahwa dalam politik itu sesungguhnya bukan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang mendrive para politisi itu. Alih-alih keinginan untuk meraih sesuatu, maka ketakutan untuk kehilangan sesuatu itu jauh lebih mendominasi. Secara teori begitu. Tapi prakteknya Mas Ahmad Basarah dan Mas Reja Patria lebih tahu ya. Tapi saya yakin itu. Jadi dorongan ketakutan untuk kehilangan sesuatu itu jauh lebih kuat ketimbang keinginan untuk mengejar sesuatu. Maka saya membaca dari mana datangnya Wapres ini, maka akan bertumbuh pada 3 itu. Yang pertama dia adalah sosok teknokratis karena harus menjawab persoalan bagaimana memacu pembangunan di luar Jawa, khususnya terkait dengan pembangunan IKN. Kemudian yang kedua terkait dengan konstruksi pemilih dan penduduk Indonesia yang dikategorikan sebagai penduduk muda, yang bukan hanya menjanjikan komposisi pemilih muda, tetapi juga menghadirkan tantangan yang harus ramah dengan teknologi dan lain-lain. Dan yang ketiga, Capres adalah mereka yang bisa menggoda, menggait ceruk pemilih yang 60% itu. Nah, Prof. Karim, tadi yang menarik adalah yang pertama tadi disebutkan oleh Prof. Karim ya, harus ada Wapres yang bergaya teknokratis. Kita kan cukup tahu ada banyak nama yang merupakan teknokrat. Apakah ada sosok yang mengerucut di benak Prof. Karim? Oh, kalau menyebut nama itu urusan Adi Prayitno begitu ya, sebagai matchmaker yang punya data survei. Tetapi saya lebih suka mengatakan bahwa siapapun orangnya, tapi mereka yang punya kapasitas sebagai teknokratis itu yang dibutuhkan begitu ya. Karena berkali-kali Presiden mengatakan tantangan Indonesia itu real untuk bersaing di era global gitu ya. Real untuk mendorong kapasitas anak-anak muda gitu ya, yang merupakan penghuni abad ini gitu ya. Jadi menurut saya itu tantangan real, dan itu akan dibaca bagaimana intuisi politik ya para penentu Wapres ini harus bertumpu pada itu. Baik, ini tadi analisa langsung dari Prof. Karim, sepertinya yang untuk menyebut namanya masih menjadi PR-nya Mas Adi. Nanti bisa disebutkan, mungkin ada nama-nama yang tercetus ya Mas Adi. Tapi ditahan dulu, kita akan jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi pemirsa kami kembali. Ya, masih bersama kami di Kabar Petang pemirsa. Kembali lagi sebelum ke Mas Adi Prayitno, saya mau langsung tanya ke Mas Basarah dulu nih. Tadi kan Prof. Karim sudah menyebut ya, teknokrat
Ini kata kuncinya sebenarnya ada agak-agak mengerucut ke beberapa nama begitu. Mas Basara, boleh minta tanggapannya dari PDIP melihatnya seperti apa? Iya, Gita, saya mencermati penjelasan Prof. Karim dan Dr. Adi Prayitno. Keduanya bagi saya memiliki tendensi politik akademis. Oke. Artinya kedua beliau itu telah membuat satu kriteria mengarah kepada capres-capres tertentu. Bedanya, Prof. Karim lebih sabar, sementara Dr. Adi Prayitno lebih progresif menyebut kriteria itu. Oke. Jadi baik kriteria teknokratis, kemudian memiliki kriteria nasionalisme religius, dan potensi pada satu ceruk suara milenial, itu kita tahu kemana arahnya. Lalu Mas Adi Prayitno lebih progresif lagi. Syarat menjadi presiden itu ya harus menang di Pilpres. Maka kriteria yang paling utama adalah cawapres yang elektabilitasnya tertinggi. Nah, saya kira kita juga tahu kemana arah itu. Tapi sekali lagi, saya kira kita memerlukan kesabaran revolusioner. Pendaftaran capres-cawapres masih 19 Oktober, Mas Adi. Masih sekitar 5 bulan lagi. Dan politik itu sangat dinamis, ya. Saya kira dinamika politik ini mari kita nikmati dengan penuh kebahagiaan, agar politik itu memang harus bisa membahagiakan rakyat. Jangan politik itu bisa menimbulkan rakyat menjadi tegang, kemudian berseteru dengan yang lainnya. Saya kira begitu tanggapan saya, Mbak Agita. Oke, siap. Kalau gitu langsung kita minta pertanggungjawaban dari Mas Adi Prayitno. Ini mungkin saya langsung bisa sebutkan nama-nama yang terlintas ya. Kalau mungkin di media kan tentunya pasti juga sudah banyak tahu. Mungkin seperti Kang Emil bisa, Mas Sandiaga Uno, atau mungkin Pak Prabowo Subianto juga bisa. Gimana nih Mas Adi? Ya kalau kita mengacu pada angka-angka statistik di survei ya, memang ada sejumlah nama yang dinilai punya potensi untuk menjadi cawapres dengan elektabilitas tinggi dan cukup favorit. Misalnya pertama Ridwan Kamil, tidak ada yang bisa membantah Ridwan Kamil jika dipasangkan dengan siapapun, dengan Ganjar, dengan Prabowo, dengan Anies, dia bisa menambah basis elektoralnya. Cuman kita tahu Ridwan Kamil ini kan terhalang oleh partainya, di mana Golkar sampai hari ini tetap memutuskan Erlangga Hartarto sebagai capres. Itu yang saya sebut bahwa nama Ridwan Kamil memang harus di-delete dalam konteks ini. Karena Golkar tidak bisa dibantah bahwa capres Golkar sampai hari ini ya, tidak ada perubahan apapun, hasil munas adalah Erlangga Hartarto. Nama yang kedua misalnya belakangan bahkan muncul seperti Mahfud MD ya, karena begitu populer yang dianggap berani head to head dengan anggota Dewan Komisi 3. Cuman kan problemnya orang juga tahu bahwa Mahfud itu tidak punya partai. Siapa yang bisa menggaransi Mahfud bisa mendampingi siapapun, bisa membawa gerbong partai terutama yang sebagai bagian untuk mengonsolidasi dukungan politik. Ada nama Sandiaga Uno, ada juga nama Erick Thohir ya. Itu juga muncul di survei secara signifikan. Tapi problemnya, mau tidak Ganjar Pranowo, mau tidak Prabowo Subianto, mau tidak Anies Baswedan, kalau disorongkan nama-nama ini, sementara mereka nggak punya partai. Pada saat yang bersamaan, nama-nama capres yang potensial maju itu tentu membutuhkan gerbong partai politik untuk menambah daya tonjok kekuatan politik memenangkan pemilu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang sampai saat ini sebenarnya belum tuntas untuk dijawab oleh siapapun. Siapa lagi? Ada nama Hovifah. Nama Hovifah dilirik, dulu sempat dikaitkan dengan Prabowo Subianto, dikaitkan juga dengan Anies Baswedan. Cocok juga sebenarnya kalau dipasang-pasangkan dengan Ganjar Pranowo, karena Hovifah ini secara teritori kuat. Gubernur Jatim yang dianggap mampu mengonsolidasi kekuatan Jatim. Yang kedua adalah mewakili kaum perempuan. Jadi siapapun nanti capresnya dia bisa menambah dukungan di basis perempuan. Yang paling penting adalah bisa mengonsolidasi dukungan basis NU. Itu Hovifah. Tapi kan sampai saat ini Hovifah iman politiknya rasa-rasanya hanya ingin maju kembali di Jawa Timur dan tidak terlampau tertarik untuk maju di kontestasi di 2024. Punten boleh ditahan terlebih dahulu Mas Adi Prayitno, karena kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan dialog kabar petang pemirsa, kembali lagi saya ke Mas Adi Prayitno. Jadi siapa ini Mas, namanya Mas? Ya banyak, termasuk tadi saya sebutkan sebelum break misalnya nama Hovifah ya. Nama di radar survei yang juga muncul secara signifikan yang dinilai punya potensi jadi cawapres adalah nama AHY. Cuman kan problemnya nggak mungkin AHY disorongkan ke Ganjar Pranowo.
iman politiknya beda. PDIP jelas mengatakan tidak akan mungkin berkoalisi dengan Demokrat dan PKS, yang jelas-jelas berada di koalisi pemerintahan. Dengan Prabowo sekalipun juga nggak cocok AHY, satu-satunya dengan Anies. Jadi melihat irisan-irisan ini sebenarnya ketika ada begitu variabel nama yang dinilai potensi untuk menjadi cawapres, itu rumit dalam konteks ya persoalan elektabilitas, ada persoalan politik, terutama misalnya persoalan-persoalan yang kemudian bisa menambah insentif elektoral. Bahkan kalau kita mau fokus ketika kita mengacu kepada pernyataan Jokowi bahwa sangat potensial misalnya ketika di doorstop oleh wartawan nama Prabowo Subianto, Prabowo kan sebenarnya jawabannya normatif satu ya, bahwa segala sesuatu mungkin dalam politik. Itu sebagai bentuk respon ketidaknyamanan sebenarnya terkait dengan pernyataan Jokowi. Kan nggak mungkin Prabowo bilang tidak mau untuk bisa menjadi pendamping Ganjar Pranowo. Tapi satu hal yang tegas bahwa bagi Prabowo partainya sudah mengamanatkan bahwa untuk 2024 sebagai capres bukan yang lainnya. Ya. Bahkan kalau saya melihat dari jauh menyebut Prabowo Subianto sebagai cawapres itu kan secara tidak langsung mendowngrade posisi Prabowo yang sampai saat ini sangat terlihat terus berikhtiar untuk terus mendapatkan tiket pencapresan. Kan itu yang tampak di permukaan panggung depan, di mana persoalan cawapres Ganjar Pranowo itu begitu cukup dinamis Agita. Tapi the end of the day-nya saya cukup memahami persoalan siapa cawapresnya Ganjar Pranowo ini persoalan elit. Jadi yang bisa menentukan ini pastinya Megawati Soekarno Putri, kemudian Jokowi pasti diajak komunikasi dan stakeholder yang lain. Kalau betul Prabowo Subianto ingin diajak berkoalisi dalam koalisi besar misalnya, sebagai bagian dari kongsi besar ini, pastinya yang bisa memutuskan koalisi ini ya adalah Jokowi, kemudian Megawati dan Prabowo Subianto. Mau kemana ini kapal dilabuhkan? Kan kira-kira begitu secara umum. Kalau membaca saat ini tentu semua partai politik call-nya tinggi. Gerindra itu capresnya Prabowo Subianto, PDIP itu capresnya adalah Ganjar Pranowo, kemudian poros perubahan itu Anies Baswedan. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana perjalanan politik ke depan. Siapa tahu nanti akan ada pembicaraan dari hati ke hati antara Prabowo dengan Jokowi, antara Prabowo dengan Megawati. Dari hati ke hati bagaimana memenangkan pertarungan politik dengan mudah, dengan semangat gotong royong gitu ya. Jangan sampai di antara begitu banyak poros besar menyatukan kepentingan politik itu yang terjadi justru deadlock, bukan kerjasama, bukan dan gotong royong. Kan itu yang sebenarnya semangat gotong royong inilah yang kemudian sampai saat ini belum menemukan anyaman dan anatomi yang pas kira-kira siapa pasangan capres dan cawapresnya. Sebab ketika Ganjar Pranowo diumumkan sebagai kandidat capres oleh PDIP, kan pertanyaan mendasarnya adalah lalu bagaimana nasib pencapresan Prabowo Subianto? Ya, itu kan pertanyaan mendasar, lalu dikaitkan dengan pernyataan Jokowi yang sangat mungkin misalnya sebagai cawapres, itu kan menjadi liar. Yang kedua bagaimana nasib soal koalisi besar? Karena menyatukan begitu banyak kepentingan partai, 6 partai pendukung Jokowi itu bukan perkara gampang. Di luar Gerindra, di situ ada Golkar, ada Airlangga Hartarto yang sampai saat ini itu juga harga mati sebagai capres di 2024. Oke, kita mungkin langsung tanyakan ya ke Mas Riza Patria. Mas Riza, ini kan tadi dibilang ya, kita masih penasaran juga bagaimana sih sebenarnya nasib pencapresan Pak Prabowo, bagaimana juga nasib koalisi besar. Atau mungkin jangan-jangan dari Gerindra atau Mas Riza Patria mungkin dilihat dari luar begitu ya, bisa menerawang cawapres dari Pak Ganjar sebenarnya seperti apa atau siapa? Ya tentu cawapres Pak Ganjar itu hak PDIP, kami tidak ingin mencampuri, kami Gerindra dengan PDIP berteman baik, bersahabat, dengan Pak Ahmad Basara bersaudara, sama-sama Ahmad depannya, Ahmad Basara, Ahmad Riza, jadi mari kita saling hormati, menghargai. Gerindra sudah solid, mantap, yakin mengusung Pak Prabowo sebagai Presiden 2004-2009. Yang harus dilihat seperti saya sampaikan, bibit bobot, ya kan? Yang teruji, terpercaya. Dan tantangan ke depan tidak hanya masalah COVID, masalah finansial, masalah pangan, masalah energi, tapi masalah perang. Kita tahu ke depan tantangan bangsa-bangsa di dunia, ada perang Rusia, Ukraina, ada perang nanti antara Korea Selatan, Korea Utara, ada potensi perang Tiongkok dengan Taiwan, bahkan Amerika dengan Tiongkok. Bagaimana posisi Indonesia? Kita butuh pemimpin yang cerdas, yang berani, yang tegas, yang kuat, memiliki wawasan internasional, kemampuan geopolitik, geostrategi yang teruji. Dan bangsa Indonesia harus berani menghadapi berbagai tantangan, tidak hanya COVID, tapi masalah perang. Dan dibutuhkan pemimpin militer yang kuat, yang cerdas, yang diterima oleh semua kelompok, semua golongan, dan pemimpin yang mampu mempersatukan. Tidak ada lain di Republik hari ini adalah Prabowo Subianto. Jadi insya Allah kami menghormati semua yang ada,
namun Partai Gerindra yakin bahwa Pak Prabowo adalah pemimpin yang dibutuhkan bangsa ini ke depan. Kami menghormati dan semua koalisi mungkin saja terbentuk, bisa saja Gerindra dengan PKB bertambah dengan Golkar, dengan PAN, dengan P3, dan tidak mustahil juga dengan PDIP. Semua kemungkinan sangat ada, sangat cair. Bapak Prabowo sangat menghormati pilihan partai masing, tapi sekali lagi mohon maaf, kami yakin mantap bahwa pilihan terbaik bagi Partai Gerindra dan insya Allah bagi seluruh partai dan bagi Indonesia adalah Bapak Prabowo Subianto, Pak pemimpin tokoh yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia ke depan, yang dapat mengakomodir semua kepentingan, mempersatukan, menghadapi berbagai tantangan global, termasuk tantangan kemungkinan terjadinya perang dunia ketiga di dunia ini, maka butuh pemimpin yang cerdas, yang kuat, pemimpin militer yang teruji dan terpercaya. Insya Allah, Pak Andika, sekali lagi Bapak Prabowo dan kami seluruh kader pengurus sangat mantap, yakin Bapak Prabowo itu sebagai presiden ke depan. Baik, terima kasih Mas Riza. Terakhir Prof. Karim, tadi sudah disebutkan nama-nama cawapres yang cukup lengkap berdasarkan juga dengan analisanya dari Mas Adi Prayitno. Tadi juga sudah kita dengar ya tanggapan dari Mas Basara dan juga Mas Riza Patria. Dari nama-nama yang disebutkan itu, kalau dari pandangan Prof. Karim sendiri, siapa sih sebenarnya sosok yang cocok ini untuk Pak Ganjar sebagai cawapres? Ya, tadi saya menyebut 3 kriteria ya, karena mengikuti pikiran Presiden Joko Widodo yang menyebut 7, bukan hanya 1, bukan hanya 2. Mengapa? Karena seperti kata Mas Ahmad Basara, cukup waktu untuk mempertimbangkan ini. Karena itu jangan tergesa-gesa meng-announce, tapi juga jangan tergesa-gesa mendelete, karena dinamika politik masih panjang. Kondisi di Indonesia kan menarik gitu ya, karena semua ketua umum partai politik itu kan mendeklar menjadi menjadi calon presiden, kecuali Ibu Megawati, kemudian Surya Paloh gitu ya. Yang lain kan mendeklarasikan calon presiden. Tetapi saya percaya politik adalah kerjasama, lobby dan lain-lain. Dan menurut saya ketua umum adalah pintu masuk untuk kerjasama politik. Sedangkan yang akan menjadi mas kawin kerjasama dan perkawinan itu adalah 1, elektabilitas, dan 2, cawapresnya adalah mereka yang tidak punya resistensi politik. Karena apa? Karena survei kan berbicara orang dalam keadaan diam, kandidat dalam keadaan diam. Nanti akan ada masa kampanye, di mana ada strategi, ada kontra strategi. Nah, mereka yang tidak punya resistensi yang kuat, itu akan lebih mudah dijual, dan potensial mendongkrak raihan suara pasangan itu. Menurut saya begitu. Jadi, sekali lagi, saya tegaskan, menurut analisis saya, keyakinan saya, referensi akademik saya, ketua umum itu adalah pintu masuk kerjasama, tapi mahar perkawinan politik itu adalah elektabilitas dan rendahnya resistensi. Begitu arahnya. Baik, terima kasih. Kita juga akan menantikan bagaimana dinamika politik ini juga masih akan terus berjalan. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Tapi terima kasih sekali lagi Prof. Karim Suryadi, terima kasih Mas Ahmad Riza Patria, Mas Ahmad Basara dan juga Mas Adi Praitno sudah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Petang. Sehat-sehat selalu untuk Bapak-Bapak. Selamat petang.